Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang materi studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini sangat penting untuk kemudian dipelajari dan didiskusikan di dunia akademik maupun dalam dunia praktisi. Ketika kita berniat untuk mendirikan sebuah bisnis, ide cemerlang belum cukup untuk membuat bisnis itu menjadi sukses dan berhasil. Ada berbagai faktor pertimbangan yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis menjadi salah satu tools untuk dilakukan sehingga ide dari sebuah bisnis itu bisa dieksekusi dengan tepat. Meskipun SKB ini atau studi kelayakan bisnis ini sangat penting, akan tetapi banyak perusahaan, pengusaha yang kerap kali mengabaikan studi kelayakan ini. Akibatnya, usaha yang dilakukan itu terkadang menemui jalan buntu. Ada beberapa juga yang kemudian tikar dan bisnisnya kolaps. Apalagi di era 4.0 saat ini, di era digitalisasi, studi kelayakan bisnis menemui satu analisis faktor yang baru yang harus dideteksi dan varian tantangannya berbeda-beda. Ini sehingga perlu dilakukan analisis yang mendalam. Dalam sebuah studi kelayakan bisnis juga ada yang perlu dilakukan. Ada dua jenis. Sebenarnya banyak yang dilakukan, tapi secara singkat kita bisa melakukan dalam dua tahap. Yang pertama dengan primary research sama secondary research. Dua hal ini akan kita ulas dalam pembahasan dan kalau memang tidak cukup dalam sesi ini, kita akan membahas pada sesi selanjutnya. Oke. Ada note yang menarik di awal ini. Kalau Anda gagal merencanakan bisnis, maka Anda merencanakan kegagalan untuk bisnis Anda. Jadi yang merencanakan saja gagal, apalagi yang tidak merencanakan. Ini note yang penting bagi teman-teman semua. Prof. Renal Kasali juga menjelaskan bahwa gagalnya pengusaha di awal usaha karena tidak mampu merancang perencanaan bisnis yang baik dan menjadi kebutuhan dari pasar ya atau masyarakat. Begitu memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi hal-hal yang tidak terduga itu harus dilakukan sebuah analisis yang mendalam sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang kemudian dihadapi oleh para pebisnis ini. Di dunia manajemen, hal ini sangat penting untuk kita lakukan. Karena tahapan-tahapan dari studi kelayakan bisnis ini merupakan satu bagian yang utuh ya, terintegrasi dari proses manajemen. Kemudian di dalam sesi kali ini kita akan membahas ya. Kita akan membahas yang pertama definisi dari studi kelayakan bisnis, kemudian tujuan penyusunan rencana bisnis, kelayakan rencana bisnis, proses dan tahapan dari studi kelayakan bisnis, dan yang terakhir adalah aspek analisis kelayakan bisnis. Oke, apa itu sih studi kelayakan bisnis, teman-teman? Saya kasih secara singkat saja. Studi kelayakan bisnis tadi di awal sudah saya singgung, merupakan penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dieksekusi atau dilaksanakan. Jadi tahapan penelitian itu ada dua, ada primary research sama secondary research. Kalau primary research itu kita melakukan penelitian atau riset langsung kepada ahli dan pakar ya, mewawancarai ahli bisnis tertentu tentang kebutuhan
kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat saat ini, dan diskusi-diskusi yang kemudian menstimulus ide bisnis. Itu yang dinamakan dengan primary research, menanyakan langsung pada sumber dan ahli. Kemudian secondary research itu kita melakukan sebuah penelitian dari data-data yang terkumpul, baik itu data-data yang tersedia di lembaga pemerintah maupun di Google, juga bisa di beberapa riset-riset terdahulu dan lain sebagainya, untuk mengkombinasikan apa yang secara langsung kita diskusi dengan para ahli dengan apa yang ada dalam data-data secondary. Itu kemudian tujuan penyusunan rencana bisnis. Kenapa penting studi kelayakan bisnis ini atau rencana bisnis ini dilakukan? Yang pertama, untuk menghindari modal yang sia-sia. Para investor ini penting untuk melakukan sebuah analisis yang mendalam ketika ingin mengeluarkan modalnya. Salah satunya dengan melakukan atau meminta dokumen dari perusahaan atau kelompok atau individu tertentu dari bisnis yang dia tawarkan untuk bekerjasama, apalagi untuk meminjamkan modal. Oleh karena itu, para investor pasti membutuhkan yang namanya SKB ya. Kemudian melihat prospek usaha baik di masa yang akan datang. Jadi data-data dari SKB juga harus bisa menampilkan prospek usaha baik di masa yang akan datang. Kemudian sebagai alat kontrol atau kendali jalannya sebuah usaha. Jangan sampai apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, malah yang kita terapkan itu dia lain dari yang direncanakan. Itu juga banyak sekali kesalahan-kesalahan kalau kita tidak memuat kejelasan tentang sebuah perencanaan bisnis. Kemudian mengajukan pinjaman pada pihak ketiga, baik itu lembaga keuangan bank ya maupun lembaga keuangan non-bank, baik di perbankan maupun di non-perbankan. Itu penting sekali, dokumen ini akan diminta. Selanjutnya kita akan masuk pada gagalnya rencana sebuah usaha. Yang pertama itu adalah pasar yang tidak jelas. Ketika membuat sebuah ide bisnis atau sebuah produk, ketika pasarnya tidak jelas, maka akan berakibat fatal. Kemudian tujuan yang sasaran tidak jelas. Bayangkan saja kalau kita ini tidak mempunyai tujuan dan sasaran tidak jelas, itu ibarat kapal atau kendaraan yang kita tidak tahu mau kemana. Bisa saja kita masuk ke jurang, bisa saja juga kita masuk menabrak sembarangan arah ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Sehingga kita harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga mau tahu produk dan ide ini tujuannya untuk apa. Tentu untuk lebih baik membuat sebuah ide itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Prioritas usaha yang tidak jelas. Nah, ini di dunia ini kebutuhan itu banyak, tapi harus teman-teman menentukan prioritas yang paling dibutuhkan saat ini apa. Karena dengan demikian maka ide dan dari produk maupun bisnis tersebut akan laku. Kalau tidak ya pasti rencananya pasti akan gagal. Kemudian tidak menunjukkan kompetensi. Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 saat ini, orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi tidak ada ruang di sini, tidak akan diberi kesempatan. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini juga kita diingatkan bahwa harus memiliki kompetensi. Jadi dalam membuat sebuah ide bisnis, kita juga jangan lupa merekrut dan membuat sebuah ide itu harus menunjukkan sebuah kompetensi. Menunda langkah-langkah penting, ya jangan habis direncana
Dan jangan habis hanya menghayal saja dari apa yang menjadi ide teman-teman. Kalau kita berhenti pada proses menghayal, merencanakan, itu saya yakin dan percaya kita tidak akan berjalan pada apa yang menjadi tujuan kita. Takut risiko. Tidak ada orang yang tidak punya risiko. Selama kita masih hidup, risiko itu selalu ada. Jadi risiko itu tidak bisa kita hilangkan. Yang kita bisa adalah mengelolanya dan meminimalisirnya, tentu dengan rencana-rencana dan strategi yang matang. Kelayakan rencana dari sebuah bisnis itu dibagi menjadi 3. Di sini ada kelayakan teknis, ya, ada kelayakan operasional dan kelayakan ekonomi. Kelayakan teknis dan kelayakan operasional, saya singkat saja. Kelayakan teknis dan kelayakan operasional itu, yang pertama teknis, dia harus memuat apakah bisnis itu bisa dijalankan atau tidak secara teknis. Kemudian apakah teknologi yang tersedia itu sudah bisa diterapkan dan bisa menunjang bisnisnya atau tidak. Itu menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sebuah proposal bisnis. Dan apakah memiliki orang-orang yang di dalam sebuah yang mau menjadi satu bagian dari ide bisnis teman-teman itu adalah orang-orang yang bisa mampu mengoperasionalkan teknologi atau tidak. Jadi saat ini kita dituntut untuk mengetahui teknologi dan mampu menggunakan teknologi sehingga bisnis itu bisa friendly dengan konsumen mampu dengan mudah dan dilayani secara tepat, dan tentu konsumen juga merasa terpuaskan dengan layanan-layanan yang disediakan. Kemudian kelayakan ekonomi itu dilihat dari return on investment atau berapa lama biaya investasi itu kembali. Itu pasti akan ditanyakan atau akan dilihat oleh para investor. Jadi modal yang diberikan itu kapan balik dan apakah bisa balik atau tidak, itu menjadi syarat penting untuk dibuat analisis ROI-nya, return on investment. Kemudian lebih bermanfaat melakukan investasi ke usaha atau usaha yang lain. Jadi faktor ekonomi ini juga melihat aspek ekonomi secara makro dari kondisi ekonomi sebuah bangsa, daerah. Itu. Jadi yang selanjutnya adalah bagaimana memulai proses dan tahapan dari SKB atau studi kelayakan bisnis ini. Di slide ini sudah teman-teman bisa lihat, yang pertama adalah penemuan ide atau perumusan gagasan. Penemuan ide ini harus beriringan dengan aksidental keseharian dari yang mau menemukan ide. Jadi dia harus banyak punya pengalaman, terutama juga harus membaca dan action di dalam dunia bisnis sehari-hari. Dia harus banyak praktek, sehingga akumulasi dari praktek dan penerapan itu dia menjadi satu akumulasi dari ide ketika dia merenung, dia membayangkan ada proses identifikasi bisnis apa yang terbarukan. Itu dari proses keseharian. Tidak mungkin teman-teman di kamar langsung dapat muncul tiba-tiba. Tidak, dia harus prosesnya ada. Kemudian ketika selesai menemukan ide itu, teman-teman harus mempunyai tujuan. Ketika ide bisnis itu sudah ada, tahapan selanjutnya adalah kita harus menemukan yang namanya tujuan. Jadi semua yang ada ini harus memiliki tujuan. Karena kalau tidak, tadi saya sudah sebutkan, dijelaskan di awal, kita tidak tahu mau kemana.
dan kita tidak akan bisa memprediksi sampai sejauh mana umur dari sebuah bisnis ini. Oleh karena itu tujuan menjadi penting, sehingga bisnis ini ketika kita menemukannya dan membuat bisnis ini, kita bisa sampai dengan jangka waktu yang panjang, yang strategis. Kemudian tahapan analisis tadi sudah disampaikan. Ada tahapan analisis tadi ada 3. Ada analisis dari teknis, analisis dari operasional, dan analisis dari faktor ekonomi. Itu yang menjadi inti sih, sebuah bisnis itu dilihat layak atau tidak. Dan yang terakhir adalah tahap keputusan. Tahap keputusan ini menjadi penting ketika 3 tahapan sudah dilalui, dengan asumsi yang dibangun bahwa 3 tahapan dengan melalui proses yang benar dan terintegrasi proses manajemen dari perencanaan sampai pada faktor membayangkan aspek evaluasi. Ketika selesai melakukan evaluasi, keputusan harus diambil. Selanjutnya, aspek analisis kelayakan bisnis. Jadi ada beberapa aspek, banyak sebenarnya, tapi saya singkat saja menjadi 4. Ada aspek dari legalitas atau manajemen. Aspek legalitas itu dalam bahasa akademik ya, legalitas artinya aspek hukum ya, hukum atau legalitas merupakan sesuatu kelayakan ya yang menyangkut pada semua yang berhubungan dengan ketentuan hukum yang berada atau dalam mendirikan perusahaan itu syarat-syarat hukum formalnya apa. Kemudian rata-rata ya izin usaha dan lain sebagainya, sampai NPWP dan surat izin usaha perdagangan dan lain-lain. Itu bisa dibaca dalam beberapa paper dan modul ya. Kemudian ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan aspek dasar ya yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan dalam aspek ini itu harus menjawab pertanyaan apakah produk yang teman-teman cetuskan ini atau ide produk yang teman-teman hasilkan ini memiliki peluang besar atau tidak. Itu harus dijabarkan secara utuh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut ya teman-teman harus urai tadi potensi pasar, jumlah konsumen, kemudian daya beli masyarakat itu harus dihitung sampai pada segmentasi dan industri prioritas apa yang menjadi sasaran bagi yang membuat ide ya. Aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi atau aspek produksi dulu. Produksi dan operasi. Ya, aspek produksi dan operasi ini ya berkaitan dengan dia cakupannya sangat luas ya, berkaitan dengan cara menghitung produksi, kemudian secara operasional apakah bisa dibuat semacam rantai pasokannya dari sisi operasional dari sebuah bisnis tersebut atau tidak. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Aspek keuangan ini tadi juga menjadi salah satu indikator kelayakan ya, kelayakan apakah fitur di dalam perencanaan keuangan usaha Anda ini sudah bisa dinyatakan menguntungkan di masa yang akan datang atau tidak. Apakah bisa mengembalikan modal dari investor atau tidak. Itu menjadi jawaban dari susunan studi kelayakan bisnis yang dibuat. Kemudian terakhir kita akan sampai pada ketika capek-capek membuat SKB siapa sih yang membutuhkan proposal ini, siapa sih yang membutuhkan dokumen ini. Yang pertama adalah
pihak wirausaha atau pemilik perusahaan baik yang pembuat atau yang direkomendasikan untuk membuat sebuah analisis dari studi kelayakan bisnis. Kemudian pihak investor, ya pedagang dan lain sebagainya, bank dan lain sebagainya, dan yang ketiga adalah pihak dari masyarakat, pemerintah. Ini sehingga sebuah dokumen itu menjadi penting untuk dibuat. Karena dengan demikian maka akan mempermudah dalam melakukan sebuah pengawasan. Jadi ketika diberikan sebuah dana, apakah dana yang diberikan itu jangan sampai dia sia-sia. Jadi harus melakukan dengan tepat ya sebuah studi ini dengan beberapa tahapan yang sudah diurai dan dijelaskan. Kesimpulannya, studi kelayakan bisnis ini merupakan salah satu hal yang paling penting ketika mendirikan sebuah perusahaan. Itu tahapan atau sebuah bisnis. Dengan melakukan studi kelayakan ini, bisnis itu dapat terhindar dari banyak kemungkinan terburuk yang akan melanda bisnis itu ketika dijalankan. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dibahas yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis ini. Semoga pengantar dari studi kelayakan bisnis ini mampu membuka cakrawala dan informasi yang terbarukan dan terperbaharui berkaitan dengan yang membutuhkan informasi ini. Semoga bermanfaat. Ketika ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar, dan kalau ada mahasiswa saya yang kemudian mendengarkan dan menonton video ini, silakan japri saja di kelas virtual kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang mau didiskusikan lebih lanjut. Sekian, terima kasih untuk atensinya, terima kasih atas sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri video dan materi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sampai ketemu pada sesi-sesi materi selanjutnya. Salam.